Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua baik-baik saja. Jangan ada yang sakit dan yang terpenting tetap jaga kesehatan. Oke, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita mengawali pembelajaran kita pada hari ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan atas kehadirat-Mu, karena Engkau telah berkenan melindungi kami sepanjang hari-hari yang telah kami lalui hingga pada hari ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami, yaitu dengan tema bertindak menurut hati nurani. Sudi kiranya Engkau selalu membimbing dan memberkati kami, agar apa yang kami laksanakan dapat sesuai dengan pikiran dan hati nurani kami sendiri. Namamu kami puji ya Tuhan, hari ini, esok, dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik anak-anak, tema yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu bertindak menurut hati nurani. Berbicara tentang hati nurani, dalam kehidupan sehari-hari, apakah kalian tahu apa itu hati nurani? Dan apakah kalian sudah pernah bertindak menurut hati nurani kalian masing-masing? Anak-anak, hati nurani merupakan kesadaran moral yang timbul dan tumbuh di dalam diri seseorang pada saat yang tepat akan menarik seseorang untuk melakukan hal-hal yang baik dan menolak hal yang buruk. Tuhan memberikan hati nurani kepada setiap manusia agar ia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan supaya ia tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang berakibat tidak baik terhadap dirinya. Anak-anak, perlu kita ketahui bersama bahwa hati nurani atau suara hati merupakan media bagi Tuhan untuk berkomunikasi dengan kita manusia ciptaannya. Hati nurani mampu membuka pikiran kita untuk melihat mana yang baik dan mana yang benar. Anak-anak, kita semua memiliki hati nurani dan hal tersebut merupakan bawaan sejak lahir. Hanya saja beberapa orang memilih untuk menutupi hati nuraninya sendiri dengan alasan-alasan tertentu. Mendengarkan hati nurani sendiri mampu mendatangkan kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup. Oke, baik anak-anak, sekarang ibu akan membacakan sebuah cerita yang menceritakan tentang kisah seorang anak yang bernama Edo. Edo adalah seorang siswa kelas 6 yang sekolah di sebuah SD Katolik. Edo tinggal agak jauh dari sekolahnya. Ia tinggal bersama ibunya yang sehari-hari menjadi tukang cuci pakaian. Sementara ayahnya sudah meninggal ketika Edo duduk di kelas 3 SD. Setiap hari, ia pergi dan pulang sekolah dengan berjalan kaki. Karena hidup berkekurangan, Edo tidak bisa membeli mainan seperti teman-teman lainnya. Pada suatu pagi, Edo bangun kesiangan, maka tanpa sarapan, Edo segera pergi ke sekolah dengan terburu-buru. Bahkan pagi itu, Edo naik angkutan pedesaan menuju ke sekolah dengan harapan tidak terlambat tiba di sekolah. Meskipun harus menggunakan uang jajan yang ia kumpulkan jika ibu memberinya uang. Satu demi satu, penumpang angkutan pedesaan tersebut turun. Sedangkan Edo masih beberapa ratus meter untuk sampai di sekolah di ujung desa. Ketika angkutan pedesaan hampir tiba di sekolah, Edo melihat sebuah tas hitam yang cukup bagus. Rupanya ada penumpang yang ketinggalan tas dan isinya di bawah tempat duduk. Ia pun memegang dan melihat-lihat tas tersebut. Rupanya tas hitam tersebut berisi tablet, dompet, dan kamera. Tanpa berpikir panjang, Edo pun membawa tas hitam tersebut karena tempat tujuan sudah dekat. Untung kegiatan belajar di sekolah belum dimulai. Edo pun segera menuju kelas untuk mempersiapkan pelajaran hari itu. Ketika istirahat, Edo bergegas ke kamar kecil untuk melihat lebih jelas isi tas hitam yang ia temukan di angkutan pedesaan. Dari dalam tas tersebut, tampak ada sejumlah uang, KTP, kartu ATM, dan identitas pemiliknya. Edo pun tidak mengenal identitas yang ada pada tas tersebut. Karena berdasarkan identitas tersebut, pemiliknya tinggal jauh di kota besar. Edo mulai berpikir untuk tidak mengembalikan tas beserta isinya, karena di dalam tas terdapat sejumlah uang dan barang berharga lainnya. Tapi ia pun merasa bahwa tas tersebut bukan miliknya. Dia kebingungan apakah dia mengembalikan tas tersebut atau mengambilnya. Oke, baik anak-anak, tema yang ada pada cerita yang ibu bacakan yaitu mengisahkan tentang kisah seorang anak bernama Edo yang hidup miskin dan berkekurangan.
Pesan yang dapat kita ambil dari cerita tadi adalah kita harus selalu bertindak menurut hati nurani kita. Kita tidak boleh mengambil barang yang bukan milik kita meskipun kita tertarik dengan isi-isi yang ada dalam tas tersebut. Dan kita harus selalu mendengarkan dan mengutamakan hati nurani kita, karena dengan begitu kita akan selalu hidup damai dan tidak akan pernah mengalami kekurangan apapun. Dan yakin dan percayalah Tuhan pasti akan memberikan semua yang terbaik untuk kita, meskipun bukan hari ini tapi suatu saat nanti. Oke, baik anak-anak, dalam Injil Lukas bab 22 ayat 54 sampai 62 yang mengisahkan tentang Petrus menyangkal Yesus. Dalam bacaan Injil tersebut mengisahkan tentang Petrus yang menyangkal Yesus sebanyak 3 kali berturut-turut. Pada saat Petrus menyangkal Yesus, disitulah ia menyesali segala perbuatannya. Ketika dia menyangkal Yesus, dia tidak mengikuti kata hati nuraninya, dia mengabaikan hati nuraninya sendiri. Dan pada akhirnya dia menangis terseduh-seduh dan menyesali perbuatannya itu, karena ia tidak mengikuti perkataan hati nuraninya. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, dalam keadaan apapun yang terjadi, kita harus selalu mendengarkan apa kata hati nurani kita. Kita tidak boleh mengabaikannya, agar kita tidak menyesal seperti yang dialami oleh Petrus, dan tidak menangis, karena apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan kata hati nurani kita. Hati nurani mampu menuntun kita ke jalan yang benar dan menjauhkan kita dari segala kejahatan. Anak-anak, hendaklah kita untuk selalu berbuat baik dan selalu mendengarkan apa kata hati kita, supaya kita tidak terjerumus ke dalam kejahatan dan hal-hal yang buruk tidak menimpa kita. Oke, baik anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Marilah kita menutup pembelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepadamu karena atas berkat dan perlindunganmu kami dapat menyelesaikan pembelajaran kami pada hari ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Bimbinglah dan berkatilah kami dalam perjalanan pulang, agar kami dapat tiba di rumah dalam keadaan sehat dan selamat. Namamu kami puji ya Tuhan, hari ini, esok, dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.